Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan membahas logika matematika. Oke, kemudian logika, ini slide pertama ini pengertian ya. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos. Logika berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Oke, bisa dibaca. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir logis. Kemudian logika matematika digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Tema yang akan kita bahas adalah pernyataan. Pengertian dari pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya, artinya tidak sekaligus benar dan salah. Kemudian pernyataan termasuk kalimat tertutup, sedangkan kalimat terbuka bukan merupakan pernyataan. Berikut ini adalah contohnya. 2 adalah bilangan prima genap. Nah, di sini termasuk dari pernyataan. Kenapa bisa masuk dalam pernyataan? Karena kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran, yaitu kalimat tersebut bernilai benar. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah semua mamalia hidup di darat. Ini kira-kira pernyataan atau bukan? Ya, ini pernyataan. Kenapa? Karena pernyataan ini kalimat ini memiliki nilai kebenaran yaitu salah. Kenapa salah? Karena ada mamalia yang hidup di laut atau di perairan, gitu ya. Yang ketiga, X dikurangi 2 itu lebih besar dari 5. Ini bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Karena mengandung variabel sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah dia apakah dia benar atau salah. Misalkan kita harus mencari dulu X-nya berapa, seperti itu ya. Nah, ini termasuk kalimat terbuka. Kemudian kerjakan tugasmu. Nah, kalimat ini bukan merupakan pernyataan. Ini adalah kalimat perintah. Ya kan, kita nggak tahu ini benar atau salah. Untuk lambang penulisannya, pernyataan dalam logika itu dilambangkan dengan huruf kecil ya. Huruf kecil. Nah, ini yaitu contohnya P dan Q. P, Q, dan lain-lain ya. Sedangkan nilai kebenarannya dilambangkan dengan huruf besar, yaitu benar. Kalau benar kita tuliskan B, kalau salah kita tuliskan S. Tentu saja ini berdasarkan kesepakatan ya. Contoh, P itu menyatakan pernyataan yang menyatakan bahwa Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Nah, ini nilainya benar. Ini adalah kalimat pernyataannya, lambang pernyataannya, ini isi pernyataannya, dan ini adalah nilai kebenarannya, yaitu benar. Nah, ini silakan dikerjakan latihan 1. Tentukan apakah kalimat di bawah ini merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. Kalau misalkan dia pernyataan, maka tentukan nilai kebenarannya. Kalau bukan pernyataan, tentukan alasan, berikan alasan mengapa kalimat tersebut bukan merupakan pernyataan. Kemudian suatu pernyataan itu memiliki ingkaran atau kita sebut negasi. Kemudian ingkaran ini didefinisikan sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi negasi itu tidak selalu bernilai salah, tetapi dia adalah berlawanan dengan pernyataan semula. Di sini lambangnya adalah ini ya. Seperti ini lambangnya, bisa dibaca negasi, bukan atau tidak. Contohnya, misalkan P itu semua mahasiswa memiliki NIM. Pernyataan yang menyatakan bahwa semua mahasiswa memiliki NIM. Maka negasi P, nah kita bacanya negasi P, itu nilainya adalah tidak semua mahasiswa, itu bunyinya adalah tidak semua mahasiswa memiliki NIM. Atau bisa juga tidak semua itu kan bisa disebut ada ya.
bisa dikatakan ada gitu ya. Kalau semua itu semuanya ya. Kalau P-nya adalah semuanya, maka negasi P itu tidak semua atau ada. Ada mahasiswa yang tidak memiliki NIM. Kemudian tabel ingkaran untuk negasi. Ya, misalkan pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya ini bernilai salah. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan P-nya ini bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Kemudian kita akan membahas tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung, misalnya dan, atau, jika maka, sedangkan, tetapi, dan lain-lain. Dalam logika matematika, kalimat majemuk dibagi menjadi 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Pernyataan majemuk pertama yang kita bahas adalah konjungsi. Beberapa pernyataan tunggal dapat digabungkan menjadi pernyataan majemuk, salah satunya dengan menggabungkannya dengan kata hubung dan, ya, kata hubungnya dan. Misalkan suatu pernyataan P dan Q itu digabungkan dengan kata hubung dan, maka membentuk pernyataan majemuk P dan Q. Pernyataan majemuk semacam ini disebut dengan konjungsi, ya. Nah, lambangnya P kemudian V tapi terbalik ya, semacam V terbalik Q. Nah, seperti ini kita dibaca P dan Q. Selain dan, kata hubung lain untuk konjungsi itu bisa tetapi, meskipun, sedangkan, dan lain-lain lah. Kata-kata ini artinya sama dengan dan ya, untuk konjungsi gitu ya. Ini adalah tabel kebenarannya. Nah, kalau misalkan P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q benar. Misalkan B-nya benar, Q-nya salah, maka salah. Kalau salah benar, maka salah, salah maka salah. Nah, konsepnya, apa sih konsepnya? Konsepnya adalah suatu pernyataan konjungsi itu bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Jadi kalau kedua pernyataannya P dan Q-nya itu benar, maka dia benar. Selain itu dia salah. Contohnya, peserta tes diwajibkan membawa KTP dan kartu peserta saat tes berlangsung, ya kan, kayak gitu ya. Kemudian kata hubung dan pada pernyataan ini menuntut peserta tes untuk membawa kedua syarat. Jadi harus kedua-duanya, KTP dan kartu peserta, bukan hanya salah satunya. Kalau misalkan nggak bawa kartu peserta, ya kemungkinan nggak boleh ikut tes kan, kayak gitu ya. Atau salah satunya misalkan KTP nggak dibawa, maka ya nggak boleh ikut tes kan, kayak gitu. Karena di sini dan, ya. Kemudian kondisi konjungsi akan dibenarkan, akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Oke. Pernyataan majemuk yang kedua adalah disjungsi. Beberapa pernyataan tunggal jika digabungkan dengan kata hubung maka pernyataan tersebut menjadi pernyataan majemuk disjungsi. Misalkan dua pernyataan tunggal P dan Q digabungkan dengan kata hubung maka menjadi pernyataan majemuk P atau Q. Lambangnya P, ini semacam V gitu ya, Q dibaca P atau Q. Seperti itu. Tabel kebenaran. Di sini P sama Q-nya sama kayak yang konjungsi tadi ya, BBSS, yang ini BS, BS. Nah, kalau ini, maaf ini salah, ini harusnya P atau Q. Nah, berbeda dengan tabel kebenaran untuk dan, kalau atau, maka BB, B, BS, B, SB, B, SSS. Maka konsepnya adalah pernyataan disjungsi itu bernilai salah jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Nah, jadi kalau misalkan di sini P-nya salah, Q-nya salah, maka di sini salah ya. P atau Q-nya salah. Nah, selainnya itu benar ya. Jadi kalau paling tidak ada satu saja yang benar, maka nilainya benar. Astagfirullahaladzim.
Kemudian contohnya ini ada beberapa contoh. Yang pertama, rasa pedas pada lombok merah dapat digantikan dengan paprika atau lada. Pernyataan di atas bernilai benar karena kedua pernyataan tunggal bernilai benar, yaitu kalau misalkan kita breakdown pernyataan yang ini, rasa pedas pada lombok merah dapat digantikan dengan paprika, atau rasa pedas pada lombok merah dapat digantikan dengan lada. Karena memang bisa digantikan paprika, kemudian bisa digantikan dengan lada, maka pernyataan itu bernilai benar. Nah, kemudian contoh yang kedua itu sedikit mengecoh ya. Jakarta atau London adalah ibu kota negara Indonesia. Ya. Nah, ini kalau kita pecah bisa jadi Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia atau London adalah ibu kota negara Indonesia. Karena Jakarta itu benar merupakan ibu kota negara Indonesia, maka berdasarkan tabel tadi, kalau salah satunya benar saja, salah satu benar, maka bernilai benar, ya kan? Karena salah bahwa London ibu kota negara Indonesia, tapi benar bahwa Jakarta ibu kota negara Indonesia, maka pernyataan ini bernilai benar. Kemudian contoh yang ketiga itu yang salah adalah Jakarta atau London adalah ibu kota negara Korea Selatan. Karena kedua kota ini bukan merupakan kota negara Korea Selatan, maka pernyataan ini bernilai salah. Kesimpulannya, minimal ada satu saja pernyataan tunggal dari pernyataan disjungsi yang bernilai benar, maka pernyataan disjungsi tersebut bernilai benar. Oke.